Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Baik, para siswa peserta MPLS SMA Negeri 1 Patok tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatannya, atas ridhonya kita dipertemukan di pagi hari ini dalam suasana sehat walafiat. Pada kesempatan ini adalah MPLS hari yang ketiga, hari Kamis, dan kami, Pak Sugito, diberi kesempatan untuk memberikan materi. Kita akan belajar bersama tentang sekolah berbasis budaya dan ciri khas budaya Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat. Jadi, sekolah berbasis budaya, terutama ya sekolah di SMA 1 Patok, kita berawal dari konsep dasar secara etimologis bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari budaya, yang artinya adalah bentuk jamak dari budi yang dipadukan dengan akal budi manusia. Itu dari cara etimologis. Namun secara keseluruhan dalam konsep ini, pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan kita di SMA Negeri 1 Patok yang berbasis pada norma-norma, kebiasaan, adat, tingkah laku yang berlaku di SMA Negeri 1 Patok. Ada banyak hal dari kaitannya dengan budaya ini. Secara umum, kita dulu ketika masa-masa sebelum pandemi, SMA Patok, satu budaya yang sangat melekat pada keluarga SMA Patok adalah guru dan siswa dan karyawan adalah budaya ketika datang ke sekolah, maka ada budaya untuk berjabat tangan. Ini budaya pembiasaan, eratnya tali kekeluargaan di segenap warga SMA Patok. Tapi ketika pandemi sudah datang, maka dari budaya berjabat tangan menjadi berubah. Awalnya adalah budaya 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada perkembangannya, budaya 3M dikembangkan lagi menjadi budaya 5M, yaitu dengan menjauhi kerumunan dan menghindari mobilitas. Karena itu merupakan upaya untuk kita mencegah penyebaran COVID-19 sampai dengan saat ini. Itu merupakan bagian dari budaya, norma, kebiasaan, adat yang biasa kita terapkan dalam kehidupan di SMA Negeri 1 Patok ini. Nah, kaitannya dengan budaya ini, ada juga kita budaya 5S. Kaitannya dengan etika dan sopan santun kita dalam bergaul. Kemudian, sebagai ciri khas dari budaya Yogyakarta, di SMA Patok kita ada budaya yang namanya budaya kemis paingan. Yaitu kita akan menggunakan kostum busana gagrak Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat, seperti yang saya pakai saat ini. Ini adalah contoh gagrak Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat. Nah, pada kesempatan ini saya akan khusus membahas tentang ini, tentang ciri khas dari Ngayuk Yogyakarta, terutama tentang kemis paingan, karena mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir dan siswa bisa masuk. Maka setiap hari Kamis Pahing itu kita harus menggunakan kostum atau busana Jawa dengan menggunakan gagrak Ngayuk Yogyakarta. Kita ini menggunakan sak pengadeg, satu perangkat dari atas, namanya blangkon. Kemudian kita ada surjak, di sini ada sabuk, kemudian ada kamus, kita ada keris, kemudian ada jarit, sampai di bawah menggunakan sop atau sandal. Ya, baik. Dari yang pertama kita akan coba bedakan dari blangkon, ya, yang paling atas. Ada perbedaan atau ciri khas Yogyakarta yang membedakan dengan Surakarta. Karena kita dekatnya adalah adat Surakarta. Tentang blangkon, ini adalah contoh yang saya pakai, adalah contoh blangkon Jogja. Ciri khasnya adalah belakangnya ada mondolan di sini. Bentuknya seperti ini, contoh ini ya, yang Jogja. Jadi depannya seperti ini, belakangnya seperti ini. Ini contoh yang Solo, yang Surakarta. Bentuknya seperti ini, belakangnya tidak merupakan mondolan, tapi ini agak trepes ya, agak trepes bentuknya. Ini kalau di sini kan ini mondolan. Dan ini memakainya adalah seperti yang saya pakai, mondolannya di belakang. Kalau ini yang Solo sama, berarti ininya di belakang. Ya. Ini tuh yang pertama ciri khas Jogja.
Ini Jogja, ini Solo. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang baju. Tentang baju yang digunakan. Ada perbedaan yang mendasar antara baju Gagrak Surakarta dan baju Gagrak Jogja. Ini contoh surjan. Surjan yang gagraknya adalah Gagrak Yogyakarta. Jadi lurik ciri khas Jogja. Kemudian kerahnya seperti ini. Kemudian ini beniknya adalah menggunakan benik yang menyamping juga. Ya, tapi bentuknya adalah surjan. Bentuknya surjan. Kemudian ada juga ciri khas Jogja yang lain. Ada beberapa contoh di sini kita bisa ambil. Misalnya ini ya. Misalnya kita ambil dua contoh ini ya, kostum biru ini. Ini adalah kostum Jogja. Di mana di depannya kancing baju benik pun menika lurus ke bawah. Nah, lurus ke bawah. Ini ciri khas Jogja. Bentuknya tapi ini beskap. Ya, bentuknya tapi ini beskap. Kalau Solo maka seperti ini. Ya. Ini ada beniknya adalah menyamping dan ke samping kiri. Kalau Jogja ke samping kanan. Ini ke samping kanan. Kalau ini ke samping kiri. Ya, ke samping kiri sama seperti ini, maka ini bentuknya segitiga dan ini bentuknya adalah menyudut seperti ini. Ini adalah Solo atau Surakarta, ini adalah Jogja. Sama birunya tapi ini beda. Ya, beda dari pemasangan kancingnya, dari nyampingnya. Kalau Solo ke kiri, kalau Jogja ke kanan. Ya. Jadi meskipun nanti mungkin bentuknya kembang-kembang, kalau ke kiri nyampingnya berarti ini adalah Solo, kalau ke kanan berarti adalah Jogja. Ada bentuk yang lain ini dan ada beberapa macam warna di sini. Ini dulu warna tren ada merah, kita hijau. Sekarang yang baru tren adalah hijau seperti ini, sama. Ini adalah Solo. Benihnya adalah menyamping. Ya, biasanya ditambahkan variasi bros dan sebagainya untuk sekedar estetika saja. Nah, kalau Jogja ada juga yang serta kembang-kembang seperti ini. Ini Jogja sama. Benihnya ini ke kanan ya. Baik. Kemudian ciri khas Jogja ada yang bentuk kembang-kembang beskap tapi ini tetap lurus. Nah, ada perbedaan beskap yang digunakan sampean dalam Sri Sultan. Biasanya juga menggunakan kembang, tapi kembangnya adalah besar-besar. Kalau kita nggak boleh menggunakan itu, karena itu untuk busana sampean dalam. Kita boleh gunakan kembang tapi yang kecil-kecil, ini boleh, masih kecil-kecil. Kalau yang busana sampean dalam ini bunganya besar-besar, pakai bunga tapi besar-besar. Sama, ini adalah benihnya atau kancingnya di tengah, berarti Gagrak Yogyakarta. Ini Gagrak Yogyakarta. Juga sama kembang-kembang yang lain. Di sini ada juga di tengah. Ya, ini berarti gagraknya adalah Gagrak Yogyakarta. Kalau ini sama, gagraknya adalah Surakarta karena menggunakan benih nyamping di depan. Baik, kemudian ini mengenai baju, ya. Penggunaannya seperti ini dan ini ada kancingnya. Di dalam ada kancingnya ke kiri, karena ini ke kanan maka di dalamnya ke kiri. Jadi yang pertama belangkon sudah, kemudian baju sudah, kemudian yang ketiga adalah kamus namanya seperti ini. Ini adalah kamus atau sabuk atau timang namanya. Sebenarnya timang itu yang di depan ini, tapi orang nyebutnya ini adalah kamus. Ya, ada yang polos, ada yang seperti ini, sama. Karena di depan, makanya kamusnya di sebelah, timangnya sebelah kiri. Seperti kita memakai ikat pinggang. Di dalamnya ada namanya, ini adalah sabuk. Ya, sabuk di sini atau stagen. Ada perbedaan gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta. Kalau Jogja maka ini harus numpuk. Numpuk. Nah, dalam artian di sini jadi satu tumpukan lingkaran. Itu kalau Jogja ciri khasnya seperti ini. Tapi kalau Solo tidak, melingkar dari atas, kemudian ke bawah sampai paling bawah. Jadi ini terurai ininya. Kalau Solo ini terurai, tapi kalau Jogja ini harus menyatu, tidak boleh terpisah. Jadi tidak boleh terurai tapi menyatu, menumpuk jadi satu. Ya, menumpuk jadi satu. Ini katanya, selera saja ada yang berwarna hijau, ada yang hitam, ada yang kembang-kembang itu, yang model dulu ya, ada yang kembang-kembang. Tapi sekarang trennya memang warnanya warna polos. Ya, ada hitam, ada hijau, ada kuning, ada merah, terserah selera. Tapi yang jelas, Solo menggunakannya adalah ini dijajar dari atas ke bawah. Kalau Jogja menggunakannya adalah ditumpuk. Baik. Kemudian setelah ini maka kita menggunakan bawahnya adalah jarit. Ya, seperti ini. Jaritnya adalah ini ciri khas Jogja. Ada perbedaan Jogja dengan Solo. Yang pertama dari wiron. Dari wironnya.
Kalau Wiron Jogja maka ini putih harus di luar. Ya harus di luar. Dan jumlahnya ganjil. Ganjilnya hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nggak ganjil maka ini polanya nggak akan ketemu. Ini ketemu karena jumlahnya ganjil. Ini ketemu karena jumlahnya ganjil. Ya. Sama aja ini. Ini kan juga Jogja nih. Ya. Ini juga contoh Wiron Jogja. Ya. Sama. Ini kita bisa bentangkan untuk menjelaskan. Ya. Jumlahnya juga ganjil, putihnya juga di luar. Dan karena jumlahnya ganjil maka ini Garudone ketemu. Garudanya sini ini terpisah ini, tapi ketemu karena jumlahnya ganjil. Tapi kalau jumlahnya genap maka ini akan geser ke sana, ini nggak ketemu, nggak estetis lagi. Sama bisa dihitung jumlahnya ganjil ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7 ya. Ya 7 kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ya 7 lipatan ya, sama ya 7 lipatan. Maka di sini polanya akan ketemu seperti ini. Kalau Solo adalah modelnya seperti ini. Dasarnya adalah coklat. Ini Surakarta. Motif Surakarta. Dasarnya adalah coklat. Sama, ya. Tapi putihnya di dalam. Ini putih nih, dalamnya putih tapi dilipat di dalam. Ini Solo. Ya, dan jumlahnya sama ganjil. Harus ganjil supaya motifnya ketemu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ininya akan ketemu gambarnya. Ini kan ketemu ini. Tapi kalau nggak ganjil, maka di sini nggak ketemu kalau nggak ganjil. Ya, jumlahnya harus ganjil sehingga ini gambarnya akan ketemu. Kalau dipakai seperti menyatu ini, padahal ini terpisah ini. Nah, kan sama, ininya ketemu karena jumlahnya ganjil. Ini Solo. Jadi Solo latarnya berwarna coklat atau sogan. Jogja dasarnya berwarna putih. Ini juga putih sama putih. Putih ya, sama putih. Jadi untuk perbedaan Jogja dan Solo untuk jarik, yang pertama dasarnya adalah putih kalau Jogja, kalau Solo sogan atau coklat. Kemudian wiralnya kalau Jogja putihnya di luar, kalau Solo putihnya di dalam. Oke, selanjutnya akan kita tambahkan untuk keris, hiasan keris. Ini keris gagrak. Ini namanya gabelan. Ya, ini gagrak Jogja seperti ini. Jadi lebih kecil. Kalau yang kita pakai ini Solo. Ya, ini Solo lebih besar. Lebih besar. Nah, ini lebih besar. Ininya lebih panjang ya, lebih panjang. Kemudian kadang kita menggunakannya kesulitan kalau sendiri, ya. Maaf, tangan masih agak kena frozen ya. Tidak disebut. Ya. Cara menggunakannya sudah mudah. Kita masukkan di sini. Ya, kita hitung lipatan yang ganjil. Misalnya 1, 2, 3. Kita masukkan di depan ya. Demikian. Kemudian kita tinggal muter ke belakang. Ya, sudah jadi. Ya, sudah jadi. Kita rapi lagi. Tinggal kita mau pakai yang bagaimana, yang model lurus, model gini kan gantung ya. Ini sudah rapi. Tapi dari depan masukannya. Kemudian kita tarik ke belakang seret, maka sudah jadi. Baik, ini untuk baju dari Blangkon, Sorjan, Sabuk, Kamus, kemudian keris, jarit sudah. Pada perkembangannya, sekarang sering ada tren menggunakan jarit yang model Pekalongan. Misalnya ini ya. Jadi warnanya seperti ini. Kadang kalau kita bajunya hijau maka ininya hijau sehingga ada keserasian warna antara beskap dan jaritnya warnanya sama. Jangan ini biru, ini hijau, ini merah, ini juga ketemu. Ini hijau, ini hijau. Ya, sehingga ada keindahan warna. Ya, ada estetika tersendiri. Sama kalau kita mau misalnya mau kita pakai Jogja ya ini di luar. Kalau mau kita pakai Solo ya ini di dalam. Ininya, polosnya ini di dalam. Kalau Jogja ini di luar. Sehingga demikian. Sudah saja sebenarnya. Misalnya untuk itu ya tidak terlalu rumit lah. Demikian. Tinggal ini kita tarik gini. Cepat bisa ya. Sudah jadi lipatan yang pertama. Kita tekan lipatan yang pertama. Kita tinggal nyambung lipatan dan kedua. Boleh juga kalau sulit ya pakai selika aja. Karena ini sulit ya. Baik. Kemudian untuk slop. Untuk slopnya nih contohnya ada yang modern. Kalau yang asli enggak. Ini sekarang trennya kan seperti ini udah modern nih. Ya sudah modern. Sebenarnya kan akhirnya trapeze ke bawah dan warnanya hitam.
warnanya hitam. Kebetulan ini kami tidak bawa yang contoh yang aslinya, yang tradisional slopnya, tapi yang jelas bukan sepatu sebenarnya, memang harusnya slop yang jadinya terbuka, ya terbuka. Satu perangkat sudah sak pengadek dari blangkon, kemudian sorjan sampai dengan slop, ya slop. Kemudian sebenarnya budaya itu sendiri ada beberapa pilar sebenarnya, ada beberapa macam ya. Jadi ada budaya itu tidak hanya pertunjukan saja. Ada yang pertama yaitu ada tradisi, ya ada tradisi dan kebiasaan. Nah, yang kita terapkan di Patok termasuk 5M, termasuk 5S, itu adalah ada tradisi yang kita biasakan di SMA Patok. Nah, kemudian ada budaya tertib dan bersih, itu ada tradisi. Dan yang kedua adalah seni pertunjukan dan permainan anak. Kemudian ada yang berupa situs dan peninggalan, ada tata ruang dan bangunan, kemudian ada kerajinan dan kuliner serta pengobatan tradisional atau herbal. Nah, itu untuk beberapa pilar dari budaya. Dan yang kita terapkan di Patok Mon juga ada beberapa hal selain dengan adat dan pembiasaan. Di sana kita bisa lihat ada gazebo, yaitu merupakan salah satu miniatur sebenarnya dari salah satu bentuk tata ruang dan bangunan yang mengandung unsur estetika atau keindahan. Baik, di belakang saya contoh, ini adalah contoh budaya juga. Jadi di sini ada wayang, ini budaya dari bagian seni pertunjukan. Ada wayang, kemudian termasuk juga pilarnya ini yang kecil kita. Kalau pertunjukan yang celimen-celimen ya sekarang slimen ya. Kalau yang pertunjukan yang besar ya kita menggunakan ini, pilar yang besar. Panjang ini 8 meter. Ya, panjangnya 8 meter. Di tengah ada tulisan nama saya, Ki Gito Sugondo, Tegalsari Semin, Gunung Kidul. Kemudian sampai sana, oke. Ini yang panjang, kalau ini yang pertunjukan yang memang kita pakai ini. Ya, kita pakai ini. Ini contoh budaya yang merupakan seni pertunjukan. Baik, seni pertunjukan. Ya, nanti kita sekilas bisa mainkan sekilas ya, mungkin itu ya. Itu sekilas kaitannya dengan Kemis Paingan di Yogyakarta dan diterapkan di SMA Patok. Dan nanti mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Pandemi segera berakhir, kita bisa masuk pembelajaran seperti biasa. Kemis Paing kita menggunakan budaya atau menggunakan busana gagrak Melayu Yogyakarta tingkat seperti yang saya pakai saat ini. Salam budaya, lestari budayaku, tetap semangat, sukses untuk Anda semua. Baik, ini salah satu contoh budaya yang berupa seni pertunjukan. Dan ini kita ada buto raksasa yang tingginya kurang lebih 2 meter. Maestro raksasa kita ya, yang biasa kita gunakan misalnya untuk pertunjukan yang agak besar, durasinya agak panjang. Baik, kemudian ini ada beberapa contoh ya. Nah, kita coba contoh budaya pertunjukan. Jelas kita ada satu maestro yang ini tingginya 2 meter ya, 2 meteran sedikit, yang biasa kita gunakan untuk misalnya untuk Malian Kresno, Malian Putodewo ketika dia menjadi Triwikromo menjadi Graholo. Semuanya intinya adalah keindahan, estetika dan kebiasaan. Itulah satu hal yang memang menjadi roh dari kebudayaan. Dan satu hal yang kita bangun di SMA Patok adalah budaya untuk tetap sesuai dengan protokol yang ada, budaya tertib, budaya disiplin dan budaya belajar. Semangat untuk Anda sukses di SMA Patok. Terima kasih. Lanjut.